Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Busyarana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramal umami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah wa ada nama filmillah salatan wa salaman daimin di wa alihi wa sahbihi bi ada kulli daratin al-famarra ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ma ba'du ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan kali ini di majelis Taklim Darus Salihin, orang-orang tua yang juga mendukung daripada perayaan Maulid di majelis ini, juga para abna'us sada alawiyin al-habaib, khususan akhina Ali bin Amir al-Habib Hamzah al-Idrus madanul bitul hayatih, wabil khusus sahibul fadilah akhina al-Habib Husain Atas, juga sahibul fadilah pimpinan daripada Majlis Darus Salihin akhina filah al-Ustadz Ahmad Said matanul bitul hayatih, juga perwakilan daripada Majlis Hadrabah Saudan Pekojan yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Badawi matanul bitul hayatih, juga para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 12 Rabiul Awal yang kita kenal dengan kelahiran baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam banyak terjadi perubahan di muka bumi ini, dari tata cara ubudiyah, sosialisasi, bermasyarakat, dan semua aspek kehidupan manusia berubah. Yang tadinya adanya perbedaan kedudukan manusia, yang ada di zaman itu manusia merdeka, ada manusia budak, yang ada pada zaman itu pendiskriminasian atau tekanan buat kaum Hawa, merendahkan daripada kaum wanita, diangkat derajat mereka, diperbaiki keadaannya dengan datangnya Islam, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyaknya al-kahin, orang-orang yang bekerja bersama para iblis, syaitan, yang mana mereka pada zaman itu tuh, kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh tukang tenung, waduh kalau ngomong tepat. Kenapa? Suka nyuri kabar dari langit. Nabi Muhammad belum lahir, langit masih bisa dikeluar masukin tuh. Iblis suka nyuri-nyuri kabar tentang kabar apa yang bakal terjadi, apa bagaimana ke depan. Dengan datangnya Nabi kita Muhammad, lahirnya Nabi kita Muhammad, tertutup tuh pintu langit dan diusir semua tuh. Para khurafat semua, bicara-bicaranya udah nggak bisa relevan lagi dari mulai lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena nggak punya kabar akurat lagi udah. Di mana kota Persia penyembah daripada api, yang apinya itu konon 1000 tahun nggak pernah padam.
lahir Nabi kita Muhammad padang. Berhala-berhala yang disembah oleh para penduduk daripada kota Mekah dan sekitarnya dengan sendirinya tumbang dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau SAW sosok pimpinan, pemimpin yang awal dan yang akhir, yang membawa kesejahteraan, kemakmuran pada zamannya. Pemimpin yang tidak punya rasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk kepada peraturan apapun di muka bumi kecuali peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disegani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemimpin yang mana kita kenal, kalau biasanya pemimpin itu disenangi sama pengikutnya aja. Pengikutnya, orang yang sejalan dengannya, itu pemimpin banyak disukai. Tapi kata Nabi Muhammad ini diseganin bukan lagi sama pengikutnya. Hati musuhnya segan sama Nabi kita Muhammad. Hormat kepada Nabi kita Muhammad. Nggak boleh ada orang menghina Nabi Muhammad. Ini musuhnya. Pernah di zaman itu tuh Abu Sufyan dengan para pedagang-pedagang itu ketika datang ke mana kota Romawi ditangkap oleh Raja Romawi, Heraklius. Ditanya, apakah engkau penduduk kota Mekah? Iya, benar. Apakah engkau di kotamu itu ada pemuda namanya Muhammad? Benar. Apakah beliau orang kaya? Bukan. Apakah beliau pengikutnya orang-orang yang miliarder? Bukan juga. Pengikutnya para duafa? Dilihat. Setiap jawaban-jawaban Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, belum ikut Nabi kita Muhammad. Dilihat nih di kitab-kitab suci mereka, ya, di Taurat, Injil, Zabur, dia lihat ternyata jawabannya Abu Sufyan benar. Kemudian ditanya lagi, apakah Muhammad seorang pembohong? Marah. Abu Sufyan ini marah. Padahal itu hari beliau tuh kalau ketemu Nabi Muhammad adu mulut, enggak sepakat, enggak sepaham. Benci banget sama Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad dikata apakah Nabi Muhammad seorang pembohong, pendusta? Marah. Kau jangan ucap lagi. Kalau kau ucap lagi, aku lebih baik perang. Ini musuh kepada Nabi Muhammad, tapi enggak rela kalau Nabi Muhammad berita pembohong. Beliau adalah Al-Amin, orang yang paling jujur. Ada enggak pemimpin zaman ini model beliau? Ada enggak? Enggak ada. Yang sebelumnya juga enggak ada. Bisa nyetuk orang-orang itu punya kewibawaan adalah dengan mengikuti teladannya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW seorang pemimpin negara pada zaman itu, ya, kota Madinah itu dalam pimpinan beliau itu banyak penyusup negara adidaya tuh Persia dan Romawi zaman itu mengirim spionase intelijen datang tujuannya untuk mencari tahu kelemahan Islam, kelemahannya Nabi Muhammad, kelemahannya umat Islam dicari, kesalahannya, kekurangannya, kebobrokannya dicari, nanti laporin, begitu tujuannya itu. Tapi setiap raja ini kirim orang ke kota Madinah, nggak pernah ada yang balik. Ada apa di kota Madinah nih? Mestinya kan orang dibayar awal
tuannya kan melapor sama pimpinannya. Ini orang-orang ini dibayar untuk cari tahu kelemahan Islam. Begitu nyampe di kota Madinah, beliau ini para intelijen ini spionase ini pernah ada salah satunya nginep di mana rumahnya sahabat di pinggiran kota Madinah, jauh dari keramaian. Katanya sahabat bilang ketika orang ini datang mengetuk pintu rumahnya, dia bilang, kamu adalah tamu saya 3 hari 3 malam. Makan, minum gratis, tidur gratis, gak usah bayar. Setelah 3 malam, mau lanjut boleh, mau lanjut perjalanan silakan, nggak dilarang. Hari-hari dilihat ini, sahabat ya, rumah tangganya dilihat, rukun, nggak ada keributan, adem ayem damai sentosa. Dia nggak dapetin nih rumah tangga yang model begini nih. Sampai akhirnya dan setelah 3 hari menginap di sana, orang ini nih spionase ini pergi ke pasar, masuk ke kota Madinah, lihat bagaimana orang Islam berniaga. Orang Islam ini berniaga, lihat. Dilihat ada tuh namanya pasar kan, ada yang rame orang belanja, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sepi gak belanja, namanya pasar, ya enggak? Dilihatin bagaimana orang Islam berdagang, bagaimana dia menimbang, bagaimana dia berakad dalam jual beli, dilihatin, dia enggak dapetin suasana itu di negeri adidaya sendiri, negara besar, metropolitan zaman itu, Romawi sama Persia itu, luar biasa. Kota yang negeri yang paling canggih apaan aja ada. Tapi nggak dapetin tuh suasana damai, aman, sentosa, penduduknya nggak saling ribut, berkata lemah lembut tuh. Ya murid Nabi, ya enggak? Murid Nabi kita Muhammad begitu santun dalam berpakaian, santun dalam ucap, santun di dalam bermuamalah, bersosialisasi, sehingga membuat cemburu, membuat dirinya itu ini yang mesti aku dapatin, ini kehidupan kayak gini nih, nggak kayak di negeri aku, begitu. Padahal dia datang ke situ tujuannya mau memata-matain Islam. Sampai dia lihat ada satu toko berjual beli itu yang mau belanja satu persatu diladenin sampai selesai, udah barisan selesai, antrian tuh selesai, dia lagi ngitung tuh berapa uang yang masuk, ya, berapa barang yang kurang nih hari, apa lagi yang mau dibelanjain. Datang lagi pembeli, datang itu pembeli, Pak belikan siapin saya ini kebutuhan sembako untuk di rumah selama sebulan, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Selesai bicara dia bilang, Pak saya bukan nolak rezeki, alhamdulillah saya hari ini lebih dari cukup. Tuh sebelah saudara saya dari pagi belum ada pemaris, ke sebelah aja nya sama, kualitasnya sama, harganya sama, jangan khawatir, timbangannya benar. Ada enggak tuh pedagang zaman sekarang model gitu? Ada enggak? Ini Karanganyar sini kan baik pedagang. Ada enggak yang model gitu tuh? Yang ada kalau bisa beli semua satu pasar, pergi ke dia dong. Lihat bagaimana itu. Ketika dia lihat hal seperti ini, wah, terperanjat dia melihat. Dia nggak dapetin suasana ini di pasar kota Romawi, kota Persia, dia nggak bisa dapetin. Akhirnya apa? Dia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, minta diantar, kenalan dengan salah seorang sahabat, minta diantar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad, diperkenalkan kepada Nabi Muhammad, disambut, kemudian diterima, dijawab, ya, oleh Nabi kita Muhammad. Kemudian dia ucapin untuk Islam, ucapin 2 kalimat syahadat.
Sampai Raja Romawi Persia itu putus asa. Kenapa? Setiap yang dia kirim nggak pernah balik. Kenapa? Karena orang begitu masuk di kota Madinah merasa nyaman, merasa aman, tentram, nggak ada tuh kegelisahan di hati, sumpek-sumpek hilang. Sampai hari ini, siapa orang masuk kota Madinah, hatinya akan senang. Kenapa? Di situ ada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang membawa kesejahteraan umat manusia, yang mana manusia yang harusnya dibakar api neraka karena keributan, karena perselisihan, karena permusuhan di antara mereka didamaikan sehingga enggak jadi masuk neraka. Inilah jasa Nabi kita Muhammad SAW yang malam hari ini kita sebentar lagi akan diperdengarkan bacaan-bacaan syamai pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Makanya ini kita sebagai umatnya kalau ingin mendapatkan syafaatnya kelak, banyak-banyak kaji ya daripada ajaran-ajaran beliau, ya sempatkan tuh baca Al-Quran. Di Al-Quran itu ya, di Al-Quran itu isinya cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW dari awal sampai habis ada di situ. Bagaimana itu permulaan umat manusia, dan ini merupakan dustur kompas hidup. Siapa manusia ingin selamat di dalam perjalanan hidupnya di dunia, jangan lupa membaca Al-Quran sekalipun 5 ayat. Sehari 5 ayat, sehari 5 ayat, lama-lama habis. Ya, ada 6.660. Ya, semuanya itu ada 114 surat tuh. Kalau kita baca 5 ayat sebentar juga habis. 5 ayat kita renungin setiap bacaan, ya. Kita renungin setiap bacaan. Terus maka kita akan dapat kemuliaan. Ya, dapat keamanan, dapat kesejahteraan, dapat keselamatan daripada dunia sampai akhirat. Jangan kita lupakan. Jangan nunggu tuh Quran nanti kita buka tinggal lembaran kosong. Nanti bakal datang satu zaman orang begitu ingat dengan kitab suci Al-Quran, begitu dibuka tinggal lembaran-lembaran kosong. Nah, kalau jumpai masa itu hati-hati. Berarti kita produk gagal, calon api neraka itu semua. Ya, nggak ada itu orang yang hidup di akhir zaman ntar bakal ada di surga, enggak, bakal masuk neraka. Ntar itu akhir zaman yang ngalamin daripada buka Al-Quran tinggal lembaran-lembarannya aja, kertas putih, kertas kosong nggak ada tulisannya. Nah, kalau di zaman itu maka kita berhati-hati. Jangan ada nih zaman Darus Solihin yang mengalami zaman itu, kenapa? Itu zaman murkanya Allah SWT. Nggak ada itu Allah murka terus naruh di tempat yang enak, taruh ini nggak enak. Ya, bagaimana Nabi kita Muhammad mengatur daripada bermuamalah nih, muasyarah dalam rumah tangga tuh. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, kaifa kana Rasulullah? Kaifa kana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah tuh waktu kita ini sahabat nggak melihatnya? Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Nabi kau bisa dapetin di dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka baca. Bagaimana itu caranya rumah tangga yang ada, yang tentram, yang sentosa, yang nggak ada keributan, yang di dalamnya ada kedamaian. Yang ribut-ribut sebentar akurnya panjang. Ribut-ribut tuh dalam rumah tangga ada, tapi nggak sampai bahaya.
Kalau manusia hidup di dunia nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Yang nggak ada ribut-ribut cuma satu di muka bumi ini, ada satu tempat namanya alam barzah. Nah, itu nggak pernah ada ribut. Salah satu buktinya yang masuk ke dalam situ belum ada yang keluar lagi. Ada nggak? Dipendam pagi-pagi, sore dikeluar. Bunga petah di dalam apa? Wah enak di dalam. Nggak ada. Yang ke dalam aman. Nggak ada orang kepo di dalamnya, nggak ada. Kepo. Apa kepo? Betul. Apa betul? Usil. Ada nggak orang usil di bahasa? Nggak ada. Kenapa? Karena udah dibedain. Nih, ahli jannah, nih ashabul yamin, nih ashabul ya shimal. Udah dibedain. Rufnya tuh udah beda. Makanya nih ya banyak-banyak ya ibu-ibu ya ingin suaminya betah di rumah. Resepnya kalau masak yang ikhlas buat suami. Ya, baca selawat kepada Nabi. Ya, insya Allah makanannya itu enak. Suami nggak makan di jalanan, makan kudu di rumah. Kalau udah datang di rumah jangan dimarahin. Insya Allah ya, ntar dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya kita semua bisa merenungkan sedikit banyak daripada ucapan kami agar bawa manfaat berkah dunia akhirat, dan semoga yang sedikit ini bawa manfaat buat pribadi kami juga para hadirin hadirat. Abi berpesan ya, kalau mau selamat jangan tinggalin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kerjain pada waktu. Siapa orang ninggalin sholat 5 waktu tuh sekali aja, namanya langsung ada daftar tunggu masuk neraka. Fulan bid fulan wajib masuk neraka. Siapa itu? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Sekali. Sehari kan sholat ada 5 kali. Lah kalau 5-5-nya ditinggal, belajar arti. Buat di sini banyak guru nggak mau nanya, banyak ustadz, banyak orang mengerti di sekitar kita, nggak mau tahu, nggak mau tanya, nggak mau cari tahu. Allah SWT nanti hisab, nggak ada sesuatu yang bisa kita jawab nanti. Karena apa? Karena yang bakal jawab nanti ketika ditanya sama Allah bukanlah lisan kita, bukan mulut kita yang menjawab, tetapi yang menjawab semua anggota badan kita. Iya, saya dulu di dunia. Iya, ini disuruh kerjaannya namparin orang ke tangan, suruh dolim, ini kaki jalan buat kedoliman, buat nindes orang, buat begini. Semua tuh jawab, nggak ada kata dusta di situ. Dan nggak ada itu ATM di sana, nggak ada ATM yang berlaku. Itu mau bawa kartu ATM semua bank di dunia nggak laku, ATM duitnya miliaran. Malaikat jangan dihisap ya, saya pertanyaan ini dihapus aja nih videonya. Saya malu nih kalau ditonton ini nih uang 1 triliun nggak laku. Yang bisa nyelamatin kita amal soleh kita. Kalau kita sholat hati kita masih ngeruwek sama saudara kita, berarti kita belum sholat. Beb, ana sholat gak pernah terlambat di masjid di shaf pertama. Tapi hatinya masih ngurep, belum sholat. Kenapa? Kalau sholat itu inna sholat tanha fahsya'i munkar. Kalau perbuatan keji benar masih ada dalam dirinya, berarti dia belum sholat. Itu aja gampang, jangan yang susah-susah. Jadi kalau kita mau punya perangai yang baik, perkataan yang jujur, kita di dalam mengerjakan sholat dengan sepenuh hati kita. Shaf itu ya di masjid-masjid ya, kemarin udah dikacauin itu. Shaf sholat pernah dikacauin kemarin tahun 2020, dikacauin sama umat manusia. Shaf harus semeter zaman Syekh Corona itu kemarin. Sedangkan Nabi kata shaf itu harus lurus rapat. Berarti kalau sholatnya nggak lurus, nggak rapat, nggak ngikut Nabi.
Kalau nggak ngikut Nabi, ngikut siapa? Tanya sama diri kita deh. Nabi ngajarinnya sholat itu lurus, rapat, nggak boleh ada celah. Pundak kita sama pundak saudara kita mesti nempel, ya, mesti nempel. Kalau ada celah dikit, itu setan masuk. Nah, setan itu masuk di antara orang yang sholat tadi itu, bisikin sesuatu kepada dia supaya benci nih sama sebelahnya dibisikin sesuatu untuk benci. Keluar masjid kagak hari tegor, keluar masjid mukanya beda. Yang salah siapa? Ke masjid salah? Enggak, yang salah kita kagak taat sama aturan Nabi kita Muhammad. Sholat disuruh rapat tuh sok. Nabi dulu kalau ngelurusin sok kan dengan kata-kata, dengan pedang. Dari apinya tuh kira-kira tuh, api pakai pedang. Nabi kejam bukan saja. Nabi sayang sama kita, jangan sampai tuh kita tuh sebagai umat Islam hidupnya berantakan. Nggak punya rasa persaudaraan, nggak punya rasa persatuan, nggak punya rasa sosial, nggak punya rasa belas kasih. Itu dari sholat. Kalau kita mau jadi orang yang disiplin, pegang tuh waktu sholat kita. Jadilah kita orang disiplin. Islam yang ngajarin disiplin, bukan ajaran asal jadi. Udah deh, gimana yang gampang tak? Ya tuh, nggak bisa begitu. Segala sesuatunya tuh ada masanya, ada caranya. Islam mengatur dari mulai hal yang kecil sampai urusan masuk kamar mandi diatur. Kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, baca doa. Ini ajaran Nabi kita Muhammad. Kira-kira ini yang hadir nih masih ingat gak doa masuk kamar mandi? Apa doa masuk kamar mandi? Nggak disuarain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan perempuan, dari iblis. Karena tempatnya di situ tuh. Kamar mandi kepalanya mesti ditutup nggak mesti pakai kopiah, pakai pakai anduk, pokoknya ditutup. Kakinya juga pakai sendal. Masuk kamar mandi tuh pakai sendal. Ya, kalau mau tahu rahasianya nanti ngaji ya ke guru-guru mulia. Tak kenapa ya masuk kamar mandi kudu pakai sendal, kudu ditutup kepalanya. Kalau diterangin nanti ini nggak kelar-kelar. Segitu aja dulu deh, ya kan? Nanti dilanjut. Tanya Ustaz Said kenapa itu sebab. Kemudian masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan ketika kita salah masuk, bagusnya kita ulang. Al-Imam Ali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi juga ya pernah mengingatkan kepada kita. Beliau pernah masuk, dia keluar lagi deh. Masuk lupa, balik lagi. Dia ulangin langkahnya supaya masuknya kanan dulu baru kaki kirinya. Dan kalau kita masuk ke masjid, di tempat tuh udah masjid tuh kita masuk, habis baca doa Allahumma misalkan Al-Muftah lana abwaba rahmatik. Dan habis gitu kita baca niat nawaitul i'tikaf tuh di situ tuh. Kaki kita udah melangkah dua-duanya tuh udah natak di masjid, habis baca doa masuk masjid kita niat i'tikaf di masjid itu. Niatnya sunnatan lillahi ta'ala. Jadi selama kita ada di masjid, sekalipun kita diam dapat pahala i'tikaf. Banyak hal-hal yang perlu kita perbaikin, perlu kita hidupkan daripada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita
kelak mendapatkan syafaatnya, agar kita kelak diaku sebagai umatnya, agar kita kelak mendapatkan tempat yang mulia pada sisinya. Ya, dan jangan lupa banyak-banyak berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak? Jamadat itu apa ya? Benda mati. Itu aja ngucapin salam nama Nabi. Kira-kira kalau kita ngucapin salam tuh apa, rasa hormat tapi gimana? Rasa hormat bah? Jamadat, batu di kota Mekah tuh ada batu salam. Jadi waktu dibawa sama Halimatus Sa'diyah tuh, Nabi naik di ontanya Halimatus Sa'diyah, waktu jalan di satu tempat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus diulang-ulang sampai Nabi jawab. Halimatus Sa'diyah kebingungan, siapa ini? Ada suara tanpa wujudnya. Ternyata sumbernya daripada batu. Batu mengenal kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Hewan, tahu hewan? Hewan itu ya juga mengenal kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Pohon-pohon kenal kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada. Dan kata Habib Ali bin Muhammad bin Sanafi Saibul Simtudurar, wa ma fi bariyatil mahmud illa wa huwa matalagan an zainil wujud. Tidak ada kami melihat kemuliaan di muka bumi ini kecuali sumbernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya nih, mari yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk terus eksis dalam mengikuti daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarahnya, menghidupkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita mendapatkan kehidupan yang aman, damai, sentosa, yang gak ada keributan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi paling marah tuh, ya, orang-orang yang bangga dengan dia punya kelompoknya, bangga kepada saudaranya. Dia orang Islam, dari bangsa mana aja sambut bersaudara kita. Caranya kita ya menegur saudara kita untuk kita berinteraksi, yaitu dengan mengucapkan salam afsu salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam di antara kalian, maka kalian akan saling mengasihi. Itu resep dari Nabi SAW. Kok aku nggak bisa ya pada orang itu tuh hati nerima tuh orang dia. Salam ucapin. Nanti timbul rasa cinta, mahabbah, kasih sayang, welas asih dan sebagainya. Banyak Islam, banyak membuka jalan kemudahan. Kitanya aja nggak tahu. Kalau kita tahu, berhadiah sisa di tempat bumi ini. Ya, kalau hidup kita bersaudara ini dalam satu kelompok ada 1.000 orang mau bangun namanya mau ngebebasin tanah ya 2.000 hektar. Kita kasih kecamatan bang 100 lagi beres. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, waduh, sekian terliwat pernah. Tapi dengan bersaudara, aman. Apa yang kita mau bisa kita dapat. Kampung kita mau nyaman, mau bersih, mau ini. Ya, kalau kita bersaudara, kita ngajaknya enak. Nggak ada siskan. Yuk kita kerja bakti. Lingkungan kita bersihin. An-nadhafatu minal iman. Kita hidupin nih ajaran Islam. Kebersihan daripada iman. Mari kita. Insya Allah dengan begitu ya kampung kita bersih, aman semuanya itu. Nggak ada keributan dan nggak ada susah. Nggak perlu bayar keluarin duit. Yang penting kita tumbuhkan rasa persaudaraan. Ya, dengan bersaudara kita dapat rahmat Allah. Dengan permusuhan, perpecahan itu menjadi dapat murkanya Allah. Semoga yang sedikit ini bisa dapat manfaat. Rabbi manfa'na bi barakatihi wa hdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi
ومعافاة من الفتن اللهم اهدنا من عندك واحفظ علينا من فضلك والبسنا لباس عفوك وعافيتك وانزل علينا من بركاتك ونفحاتك وانقذك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لشأن كله ولا تكلني لا نفسي لا أحد حبيب طرفة العين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.